seketika membawa ratusan tempat air yang mana terisi dengan penuh dan memberikannya ke hadapan Tuhan. Dengan cara seperti ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu pertama-tama mencuci tempel utama dan kemudian secara sempurna keseluruhan mencuci atap, dinding, lantai, tempat duduk, simsana, dan segala sesuatu yang ada di ruangan tersebut. Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri dan semua penyembah-penyembah mulai melemparkan air ke atap. Dengan cara seperti ini air terjatuh dan membasahi dinding dan juga lantai. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mulai mencuci tempat duduk dari Tuhan Jagannath dengan tangan beliau sendiri. Dan semua para penyembah mulai membawa air untuk Tuhan. Semua para penyembah yang ada di dalam tempel mulai mencuci. Masing-masing memiliki satu sapu di tangan mereka, dan dengan cara seperti ini mereka membersihkan tempel dari Tuhan. Beberapa dari mereka membawa air untuk dituangkan ke tangan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan beberapa dari mereka menuangkan di kaki Padma beliau. Air yang jatuh dari kaki Padma Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu diminum oleh seseorang yang bersembunyi, yang menyembunyikan dirinya. Beberapa dari mereka meminta air tersebut dan orang yang lainnya memberikan air tersebut sebagai derma. Setelah ruangan tersebut sepenuhnya dicuci, air kemudian dikeluarkan dari ruangan tersebut dan mengalir memenuhi halaman luar. Tuhan kemudian mengelap atau mengepel ruangan tersebut dengan pakaiannya sendiri, dan beliau memoles singgasana yang ada di sana juga. Dengan cara seperti ini semua ruangan menjadi bersih. Semua ruangan dibersihkan dengan ratusan tempat air. Setelah ruangan bersih, pikiran dari penyembah juga sebersih ruangan tersebut. Ketika tempel dibersihkan dan dimurnikan, tempel tersebut menjadi murni, sejuk, dan juga menyenangkan, seperti halnya pikiran yang murni dari Tuhan yang muncul di sana. Ketika ratusan orang sibuk dalam membawa air dari danau, tidak ada tempat sedikit pun untuk berdiri di tepi sungai. Sebagai hasilnya, seseorang mulai mengambil air dari sebuah sumur. Ratusan para penyembah membawa air di dalam tempat air mereka, dan kemudian ratusan dari mereka mengambil tempat air yang kosong untuk diisi lagi. Dengan pengecualian dari Tuhan Sri Nityananda Prabhu, Adwaita Acharya, Swarup Damodar, Brahmananda Bharati, dan Paramananda Puri, setiap orang sibuk dalam mengisi tempat air dan membawa air-air tersebut ke sana. Banyak dari tempat-tempat atau kendi-kendi air tersebut pecah ketika orang-orang beradu satu dengan yang lainnya, dan ratusan dari orang-orang tersebut mulai membawa kendi-kendi air yang baru untuk diisi. Now Gundicha is clean, and he will be happy to know that ISKCON devotee goes there going and so. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa Gundicha Temple masih ada sampai sekarang, dan begitu banyak penyembah yang mengunjungi tempel-tempel tersebut, termasuk penyembah-penyembah dari ISKCON juga sering mengunjungi Gundicha Temple ini. As I know, I didn't go, but I heard that after that Gundicha is cleaned, from either that day or the next day, I think the same day, and the king, Devasena, he invites the sadhus to his house and give them prasad. Jadi setiap tahun
Setelah Gundicha Temple tersebut dibersihkan, maka raja yang berkuasa di sana, di puri tersebut, biasanya entah pada hari yang sama atau sehari setelah dibersihkannya Gundicha Temple ini akan mengundang para sadhu untuk datang ke istana untuk dijamu di istana. Cleaning Gundicha means Chaitanya Mahaprabhu is teaching how to clean our heart. Membersihkan Tempel Gundicha seperti yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu itu diibaratkan seperti membersihkan hati kita. It's a big thing, description, and little I'm telling, as Chaitanya Mahaprabhu is showing, that everybody first of all dust off, collect kuta, dust and stick, all these things, and he saw altogether how much you bring, let's see how hard you work. And they found what they collected to the alone collection much more than this altogether. Jadi seperti yang disampaikan di penjelasan, ada penjelasan yang lumayan panjang dari membersihkan Gundicha Temple ini, tetapi secara singkat bahwa ketika Gundicha Temple tersebut dibersihkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, bagaimana para penyembah mulai mengumpulkan debu-debu, kemudian lidi-lidi dan juga butiran-butiran debu seperti itu, dan semua kotoran tersebut dikumpulkan menjadi satu. Tetapi apa yang terjadi ketika semua kotoran-kotoran tersebut dikumpulkan menjadi satu, jumlah kotoran tersebut masih lebih sedikit daripada jumlah kotoran yang dikumpulkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri. Chaitanya was teaching us that as Gundicha is clean, and then Jagannath will come and sit there. So, in order to ask somebody, topmost authority, king, now this is king of all kings, Jagannath, Lord of the universe, to ask him to sit somewhere, you have to be suitable place. Jadi seperti yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, bagaimana ketika Gundicha Temple sudah dibersihkan dengan sangat baik, baru pantas atau layak untuk diperkenankan Tuhan Jagannath duduk di sana. Itu diibaratkan seperti halnya ketika kita mengundang seseorang, terutama raja, dan Jagannath adalah raja dari semua raja, maka kita akan memberikan tempat duduk yang layak untuk beliau. Lord of the universe, for him there should be suitable place. Dan beliau adalah, Tuhan Jagannath adalah Tuhan alam semesta, jadi harus diberikan tempat yang layak untuk duduk. So in our heart, from time immemorial, there's so many dirty things. Seperti halnya hati kita, semenjak waktu yang tidak bisa dibayangkan, begitu banyak ada kotoran-kotoran di dalam hati kita. By devotional service, it means become purification, become cleaning the heart. Tetapi dengan melakukan pelayanan bakti, yang artinya kita melakukan pelayanan untuk memurnikan hati kita. Idea is more you clean the heart, then Lord is manifest, or you can ask the Lord to come and sit here. Dan semakin murni hati kita, maka kita bisa mengundang Tuhan untuk duduk di dalam hati kita. Idea is sometimes some ask, my Father, Lord is already in the heart. That is true. But don't go by argument. The whole thing is, are you feeling? He is inside the manifesting. You feel? In order to do that, you have to clean your heart. It's only dirty there, that's why you don't feel. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa mengapa kita harus mengundang Tuhan lagi untuk datang atau duduk di hati kita, sedangkan Tuhan sudah ada di sana, di dalam hati setiap makhluk hidup. Ini bukanlah merupakan suatu perdebatan yang harus kita bahas panjang lebar, tetapi kalau kita mempunyai pendapat seperti itu, kita bisa mengetes diri kita, apakah kita sering merasakan Tuhan ada di dalam hati kita? Jarang kita akan mampu untuk merasakan hal seperti itu. Tetapi untuk bisa merasakan hal seperti itu, maka satu-satunya cara adalah dengan cara memurnikan atau membersihkan hati kita. Krishna is our best friend. He is watching who is sincerely cleaning. And accordingly, he manifests to him. Tuhan adalah kepribadian, Krishna adalah Tuhan, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa.
Beliau tahu segalanya, jadi beliau ada di dalam hati dan mengetahui siapa yang membersihkan hatinya dengan baik. According to the quality of our bhakti, to clean our heart, and then devotional serving, purification, Krishna reveals to him. Berdasarkan pelayanan bakti yang kita lakukan, memurnikan hati kita, membersihkan hati kita, maka Tuhan akan mengungkapkan diri beliau kepada kita. Krishna is supremely pure. To associate with him, we have to become pure. Krishna adalah kepribadian yang paling murni, dan untuk bergaul bersama beliau maka kita juga harus semurni Tuhan atau memurnikan hati kita. Srimad Bhagavatam saying, just to price to our this, everybody has got dirt within our heart, material contamination. So, but maybe everybody is not same amount. There is something. Seperti halnya disampaikan di dalam Srimad Bhagavatam, Nasta Prayesu Abhadresu, yang artinya bahwa setiap orang mempunyai kekotoran-kekotoran di dalam hati, tetapi tingkat kekotoran-kekotoran yang ada di dalam hati masing-masing orang itu berbeda-beda. Nityan Bhagavata Seva, if we regularly do Bhagavat Seva, there is two Bhagavat. Person Bhagavat, one is and the Bhagavatam scripture, so you can serve them. Tetapi selanjutnya Nitya Bhagavata Sewaya, dengan cara melakukan pelayanan kepada Bhagavat, di mana disebutkan ada dua jenis Bhagavat. Yang pertama adalah kepribadian seseorang yang disebut sebagai Bhagavat. Kemudian yang kedua adalah kesusastraan yang juga disebut dengan Bhagavat. Hearing from pure devotee Bhagavatam, mendengarkan dari seorang penyembah murni Srimad Bhagavatam, how much you are eager to hear and how much you have the faith in all these things. Krishna knows within the heart, he is our best friend. He cleans millions of life dirt on our own cleaning. It's not easy. Take time. That Krishna cleans. Seberapa besar keinginan kita untuk mendengarkan dari seorang penyembah murni, dan seberapa besar keyakinan kita untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam ini dari penyembah murni tersebut. Krishna sebagai teman yang paling baik yang ada di dalam hati kita mengetahui seberapa besar ketulusan kita. Dengan cara seperti itu beliau akan membersihkan hati kita yang telah terkumpul, di mana di dalam hati kita ada kotoran-kotoran yang telah terkumpul dari waktu yang tidak bisa dibayangkan. Tetapi dengan cara melakukan hal seperti itu, maka Krishna akan membantu untuk membersihkan hati kita. We are all conditioned soul. We have done simple activity. As I hear, I have a mood of enjoying the material world or material nature and lord it over it. That is coming from mode of passion and ignorance. Simple mind, where lusty desire, greed, anger, leading us towards naraka, hellish condition. Kita adalah jiwa-jiwa yang terikat, yang ingin menikmati di dunia material ini, di mana kita semua mempunyai sifat-sifat nafsu yang dicirikan dengan kita semua dipengaruhi oleh sifat nafsu dan kebodohan yang hampir sebagian besar menguasai diri kita, yang dicirikan dengan adanya hawa nafsu, kemudian keinginan untuk menguasai alam material, kemudian rakus, kemudian keinginan untuk mendapatkan hal yang lebih dan lebih lagi. Jadi dengan cara seperti itu kita diikat oleh sifat-sifat tersebut di dunia material. In general, if we do it regularly, then Krishna within the heart cleans. As a result, we become free from mode of passion and ignorance, come to gradually the mode of goodness. As you are getting up early in the morning, this is external, and inside, one is gross body cleaning, one is inside subtle body, mind, intelligence, ego, having lusty desire, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, pride, dambho, darpo, ahankar, all these things become less and less. Krishna yang ada di dalam hati kita membersihkan hati kita, di mana dengan cara seperti itu
kita akan mampu meningkatkan diri kita dari cengkraman sifat nafsu dan kebodohan menjadi tataran sifat kebaikan. Apa yang bisa dilakukan agar kita bisa mencapai tingkat kebaikan ini adalah seperti yang sudah kita lakukan setiap hari, bangun pagi-pagi, kemudian mandi secara luar. Kita membersihkan badan kita dengan cara mandi, tetapi dari dalam kita bisa melakukannya dengan badan kasar kita bisa membersihkannya dengan mandi secara badan halus kita bisa melakukannya dengan menyucikan badan halus kita itu dengan cara mendengarkan lila-lila tentang Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara seperti itu kita mampu untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu satripu itu, ketamakan, kemarahan, hawa nafsu, kemudian iri hati, semua bisa dikalahkan ketika kita mampu mencapai tingkatan sifat kebaikan ini. Thus, we come to the mode of goodness. One symptom is you're always joyful and peaceful. Salah satu ciri-ciri bagaimana kita sudah mencapai tataran sifat kebaikan adalah hidup kita selalu berbahagia dan terus berbahagia. Life becomes full of auspiciousness. Dan kehidupan kita menjadi penuh dengan kemujuran. Unlike before joining Krishna consciousness. Tidak seperti halnya sebelum kita mulai bergabung bersama kesadaran Krishna ini. Prabhupada asking, keep yourself always in the mode of goodness. Prabhupada memerintahkan kepada kita semua agar tetap menjaga diri kita selalu dalam sifat kebaikan. Here we will tell how more subtler things you become free from. There are, later on we'll tell, people like to have name, fame, adoration, love, puja, pratishtha, profit, adoration, distinction. Begitu juga dengan cara mencapai tataran seperti itu, maka kita mampu membersihkan diri kita dari pencemaran-pencemaran yang bersifat halus. Nanti akan dibahas selanjutnya bagaimana pencemaran-pencemaran bersifat halus itu seperti puja, laba, pratishtha ya. Seseorang atau orang tersebut menginginkan pujian, kemudian menginginkan keuntungan dan juga menginginkan penghormatan atau kedudukan. That takes time. Untuk mendapatkan hal tersebut tidak gampang atau tidak sebentar untuk bisa didapatkan, tetapi proses itu memakan waktu atau membutuhkan waktu yang lama. That is very subtle. Here it is saying that even like stone-like thing, there is small scratch. You have to use your cloth, it's rubbing, all this description there. That will take some time. Dan di sini dijelaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dalam waktu yang sekejap. Dibutuhkan waktu yang panjang atau proses yang panjang untuk bisa menjadi seperti itu. Bahkan batu pun itu membutuhkan waktu untuk bisa tergores, harus digosok-gosok terlebih dahulu seperti itu, maka baru bisa mendapatkan goresan-goresan di dalam di permukaannya. We have to go beyond the mode of goodness also. Dan karena itu, tetapi juga walaupun kita sudah mencapai tataran sifat kebaikan, kita juga dianjurkan agar bisa melangkah di atas atau bisa mencapai tataran di atas sifat kebaikan. We say, from Vasudeva, Lord appeared. Vasudeva. Seperti dinyatakan di dalam kesusahan bahwa dari Vasudeva Tuhan muncul. Beyond mode of goodness is pure goodness. Di atas sifat kebaikan adalah kebaikan yang murni. That means goodness means when still there are in that small amount of passion and ignorance symptom. Walaupun sudah mencapai tataran sifat kebaikan yang didapatkan ini masih ada sedikit campuran sifat nafsu dan kebodohan. You have got to get rid of enviousness, very difficult. Other thing can be used in Krishna service. Setiap orang mempunyai sifat iri hati yang sangat sulit untuk bisa dihilangkan, di mana sifat iri hati ini adalah satu-satunya sifat yang tidak bisa digunakan dalam pelayanan bakti. Selain sifat ini dari satripu tersebut, semua sifat yang lainnya masih bisa digunakan untuk pelayanan bakti. Acharya says, Krishna is killing Asura. Balaram is also killing.
That means, when killing Putana means Putana's demoniac the mentality, consciousness, Krishna gives. And giver, she came as a mother's role, though pretending Krishna accepts the good thing and gave her the position of one of the mother as during delivery where those who nurse work is also called mother. They said mothers. Seperti para acharya sampaikan, hal tersebut diibaratkan bagaimana Tuhan Sri Krishna membunuh para asura atau para raksasa, begitu juga Balaram membunuh para asura atau para raksasa. Seperti hanya contohnya Krishna membunuh Putana. Putana menyamar menjadi seorang ibu untuk membunuh Krishna, tetapi Krishna mengambil hal baik dari apa yang dilakukan oleh Putana dengan cara membunuh Putana, tetapi di satu sisi bagaimana juga Krishna mengambil sisi baik dari Putana, ya, sehingga bagaimana Putana mendapatkan kedudukan sebagai seorang ibu atau ibu dari Tuhan Sri Krishna. Vasudeva Devaki, Krishna said, they did so much austerity previously to get Krishna's son. In demigods' calculation, not our calculation, their calculation, our 6 months, they are half a day. Their calculation, 12,000 years, they do tapasya, eating only dry leaves falling from the tree, and Krishna was very pleased, his mother, doing so much austerity. I was very pleased with you. You control your lusty desire. You are. At that time, they different. Seperti juga disampaikan dalam kesusastraan, bagaimana Wasudeva dan Devaki untuk mendapatkan Krishna sebagai putranya, di kehidupan sebelumnya mereka melakukan pertapaan yang luar biasa untuk mengendalikan indria-indria mereka. Dikatakan bahwa Wasudeva dan Devaki melakukan pertapaan 12.000 tahun para dewa. Jadi tahun para dewa itu berbeda dengan tahun para manusia. Kalau di sana, kalau kita 6 bulan, di sana itu setengah hari. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana panjang pertapaan yang dilakukan oleh Wasudeva dan Devaki. Dan ketika melakukan pertapaan, Wasudeva dan Devaki ini hanya memakan daun-daun yang jatuh dari pohon. Dengan demikian pertapaan yang begitu berat, akhirnya Tuhan Sri Krishna menjadi puas dengan pertapaan yang dilakukan oleh Wasudeva dan Devaki, dan akhirnya bersedia untuk menjadi putra dari mereka. Now Kali Yuga, people are so fallen. Tetapi sekarang adalah zaman Kali Yuga. Bagaimana orang-orang begitu terjatuh? And Chaitanya Mahaprabhu made it. And also scripture said, Kirtana Deva Krishna, so simply playing Krishna Kirtan without aparad, pure. You can get it Krishna. Tetapi ada sisi baik dari zaman Kali Yuga ini. Itu dikatakan bahwa hanya dengan mengucapkan nama suci dari Tuhan Sri Krishna, Kirtana Krishna, dan juga tidak melakukan kesalahan kepada para Waisnawa atau para penyembah, maka kita bisa mendapatkan Krishna dengan di zaman ini. Some of the things are very difficult to uproot: name, fame, adoration. And pure devotee doesn't want, but name, fame, adoration, chasing, following. Begitu banyak orang yang mencari-cari dan sangat kesulitan untuk mendapatkan nama, kemasyhuran, dan kedudukan yang tinggi. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan hal seperti ini. Tetapi bagaimana dengan para penyembah murni? Para penyembah murni tidak menginginkan hal-hal seperti ini. Tetapi apa yang terjadi? Nama, kemasyhuran, dan kedudukan ini yang mengejar penyembah murni. Now here, see in our life, those who, whatever may be before, now you join Krishna consciousness, you can see so many people know you, respect you so much, you can never think of before. Had you been, what you are living life before coming to Krishna consciousness? Yes or no? Hello? Ya. Jadi mungkin sebelum bergabung bersama kesadaran Krishna, seperti itu bagaimana orang-orang mengenal kita seperti itu, dan mereka tidak pernah berpikiran bahwa
kita akan menjadi kepribadian seperti sekarang ini. Ketika kita bergabung bersama kesadaran Krishna ini, mereka tidak akan pernah menduga atau mereka tidak akan pernah menerka bahwa kita akan mencapai jalan ini atau mengikuti jalan ini sebelumnya. So Prabhupada said, anyway, Brahmanda in this whole universe, we are going through so many species. If somebody is very fortunate, he become bhakta. Not so easy to become bhakta. Why not people are coming? They don't want to do austerity, even to get up early in the morning when they hear, oh, we'll tell you later on. He's not saying no, he's giving the final answer. Yes or no? Ya, dalam satu kali putaran Brahmanda ini, dari perputaran begitu banyak kelahiran demi kelahiran, mungkin ada satu orang yang sangat beruntung sehingga menjadi seorang penyembah Tuhan. Jadi tidak mudah untuk menjadi penyembah Tuhan. Tidak semua orang bisa menjadi penyembah Tuhan. Begitu beruntungnya orang yang bisa menjadi penyembah Tuhan. Karena orang-orang luar itu tidak semua bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Contohnya untuk bangun pagi-pagi sekali kemudian mandi seperti itu. Ketika orang mengetahui hal ini dan diajak untuk bergabung dalam kesadaran Krishna, mungkin mereka akan mengatakan, oh ya nanti saya akan kasih tahu lagi nanti. Mereka tidak berkata tidak karena mereka mungkin tidak malu untuk mengatakan tidak bisa mengikuti apa yang kita lakukan, tetapi mereka akan mengatakan, oh nanti saya akan beritahu kalau saya mau bergabung. Jadi tidak semua orang bisa bergabung dalam kesadaran Krishna ini. In this connection, Chaitanya Mahaprabhu described living entity, it has no, you cannot tell how many living entities are. You can count the sand grains in the sea beach. You can count? No. Seperti disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, ada makhluk hidup yang tidak terbatas jumlahnya. Yang diibaratkan makhluk hidup itu seperti butiran pasir yang ada di pantai. Kita tidak mampu menghitung berapa ada butiran pasir yang ada di pantai. So among living entity 8,400,000 species, different type, he is sometimes becoming Brahma, sometimes becoming Indra, sometimes Rakshasa, sometimes insect, tree, beast, birds, animals, so many things. Among them, very few human beings. Dari 8.400.000 jenis kehidupan, setiap makhluk hidup berputar mengikuti perputaran kelahiran dan kematian mereka. Kadang-kadang ada yang menjadi Brahma, kadang-kadang menjadi Indra, kadang-kadang menjadi pohon, binatang buas, serangga, ikan, dan jenis makhluk hidup yang lainnya. Dan dari 8.400.000 jenis kehidupan itu, untuk menjadi manusia itu sangat sedikit jumlahnya, sangat jarang sekali seseorang bisa mendapatkan badan sebagai manusia. Among these human beings, maybe most of them are living as fruitive worker. That means eat, drink, be merry, that is life and die. Yes or no? Dan di antara umat manusia yang lahir menjadi manusia itu ada beberapa manusia atau bagian manusia yang merupakan seseorang yang bekerja untuk mendapatkan hasil. Mereka hanya hidup untuk menikmati hidup ini dan akhirnya meninggal dan kemudian lahir kembali. Maybe 98 or 99% is like that. Sebagian besar dari manusia yang ada di alam material ini melakukan hal seperti itu sebagai seseorang yang bekerja untuk mendapatkan hasil ini. They are called two-legged animal according to scripture. Ya, berdasarkan kesusahan mereka disebut sebagai manusia binatang yang berkaki dua. According to the eye of scripture, they may think I'm scientist, but he is not thinking of what is the goal of life, what is the meaning of life. Dan berdasarkan kesusahan yang dibaca, mungkin ada seseorang yang berkedudukan sebagai ilmuwan atau yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, tetapi mereka tidak mempunyai ide, tidak mempunyai pandangan apa tujuan dari hidup tersebut dan apa yang akan dituju dengan mendapatkan kehidupan seperti sekarang ini. So among them, a few small percentage, they are
they call themselves as follower of Veda. Dan di antara semua umat manusia ini ada sedikit sekali yang mengaku diri mereka sebagai pengikut para Weda, para pengikut Weda. Chaitanya Mahaprabhu is saying that among them there are some sabodha, some moving, some non-moving. Moving means all living entity mostly, and non-moving means tree. Dan di antara semua makhluk hidup tersebut, berdasarkan pernyataan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, ada dua jenis makhluk hidup, yaitu yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak itu contohnya seperti para binatang, manusia, dan tidak bergerak itu contohnya tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Those who say we follow Vedic instruction, actually they say for the sake of saying, actually not follow. Dan walaupun kita mengucapkan bahwa kita mengikuti kesusastraan Weda, tetapi sebenarnya mereka tidak mengikuti kesusastraan Weda, tetapi mereka hanya menyatakan hal tersebut untuk mengakui diri mereka sebagai pengikut Weda, tetapi sebenarnya mereka tidak mengikuti kesusastraan Weda ini. Those who follow him, they are mostly positive workers. Dan di antara pengikut-pengikut tersebut sebagian besar adalah orang-orang yang masih bekerja untuk mendapatkan hasil atau mengharapkan hasil. Very small among them, about many of them, small amount are gaining. They want mukti. Dan sedikit No, I have not this body. dan sedikit dari para karmi ini itu mereka disebut sebagai gyani. Gyani ini memiliki pengetahuan dan mereka mempunyai pengetahuan bahwa saya ini bukan badan. Among millions of gyani, small few are liberated. Dan di antara ribuan gyani ini ada sedikit saja yang merupakan roh yang terbebaskan. As Krishna said, Manusyanam Sahasresa. Sahasra means thousand. Sahasra means is plural. And how many Sahasra? We cannot tell. Hundreds of thousands. Then some try for mukti. Seperti dinyatakan oleh Tuhan Sri Krishna di Bhagavad Gita, Manusyanam Sahasreshu. Jadi sahasra ini diartikan ribuan dan juga ribuan. Jadi diibaratkan ini adalah pernyataan jamak. Ya, kita tidak tahu berapa jumlah dari begitu banyak yang disebutkan, tetapi dari ribuan yang disebutkan tersebut ada beberapa yang ingin mendapatkan pembebasan. And among millions of liberated, then maybe one could be a devotee of the Lord. Dan di antara ribuan orang-orang yang terbebaskan tersebut mungkin hanya satu saja yang merupakan penyembah dari Tuhan. As Chaitanya Mahaprabhu said, Chaitanya, Krishna is nothing, and then said, among all these devotees, maybe pure devotee of Krishna, we can count one. Dan disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu yang disusun oleh Krishnadas Kaviraj Goswami di dalam buku beliau Chaitanya Charitamrita, bahwa di antara begitu banyak penyembah-penyembah dari Tuhan, mungkin bisa dihitung satu atau dua dari mereka adalah penyembah murni dari Tuhan. So it may be difficult, but Chaitanya Mahaprabhu made it very simple, saying, sing, dance, associate with pure devotee, then you become quickly pure. Dan itu disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu juga, bahwa hanya dengan bernyanyi, menari, dan mendapatkan pergaulan dari para penyembah murni, maka kita juga bisa dimurnikan. Because it's Kali-yuga, Lord is considered, so many can go back to God and they strictly follow pure devotee. Ya. Karena sekarang adalah zaman Kali-yuga, begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Tuhan. Dan hanya dengan cara mengikuti para penyembah murni, maka para penyembah juga bisa kembali pulang kepada Tuhan. Apa sih? Karena waktunya sudah 8:30. Any question? Any comment?
Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika Prabu dan Mataji mempunyai pertanyaan atau komentar bisa disampaikan. Silakan Prabu dan Mataji. Whole thing is become purification. Without becoming happy body or fire suitable, you cannot enter into fire. You will burn into ashes. So we cannot go back to Godhead unless we become as pure as God. Though maybe very little. Seperti semua keseluruhan yang dibahas tadi itu adalah memurnikan, karena kita tidak bisa masuk ke dalam api jika tidak memiliki badan atau badan seperti api. Begitu juga untuk kembali pulang kepada Tuhan, di mana Tuhan merupakan yang paling murni, maka kita harus juga memiliki kemurnian yang sama dengan Tuhan. Nobody wants to do. Little austerity to get up early in the morning, that also. What to speak of giving up sinful activity. Karena sekarang di dunia material ini tidak ada seseorang yang ingin melakukan pertapaan yang keras. Bahkan hanya untuk bangun pagi saja banyak orang yang sulit untuk melakukannya, bahkan tidak mau untuk melakukannya. Bagaimana dengan usaha untuk meninggalkan segala kegiatan-kegiatan berdosa mereka. Krishna energy Maya will test all of us, because without test it will go easily, and it will be disturbing to Krishna. So Maya doesn't want, unless you are eligible to go back by cheating. Tenaga Krishna disebut Maya, yang bertugas untuk menguji semua para penyembah. Jadi semua penyembah akan diuji oleh Maya ini. Kalau tidak diuji oleh Maya, maka semua orang akan dengan mudah pergi ke dunia rohani, bertemu dengan Krishna. Tetapi di sana bukan melakukan pelayanan bakti, tetapi mengganggu Krishna di sana. Ya, jadi dengan cara seperti itu, bagaimana Maya menguji setiap penyembah itu agar pantas untuk bisa pulang kembali kepada Tuhan. Gradually. Tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan seketika. Prosesnya itu secara bertahap, secara berangsur-angsur. He said, devotional service, pure devotional service, very, very rare. Karena itulah dinyatakan bahwa pelayanan cinta bakti yang murni ini sangat jarang dan sangat jarang sekali untuk dilakukan atau didapatkan. Krishna can give somebody mukti. Easily he won't give somebody pure bhakti. Krishna bisa saja memberikan setiap orang pembebasan dengan mudah, tetapi Krishna tidak mudah memberikan seseorang pelayanan cinta bakti yang murni. Without passing state examination, Radharani is very strict. He has to become pure to go back. Tanpa melalui ujian terlebih dahulu, akan sangat sulit seseorang untuk bisa kembali pulang ke dunia rohani. Srimati Radharani sangat tegas untuk hal ini. Beliau akan mengetes apakah seseorang pantas untuk bisa pulang kembali kepada Tuhan. But to the beginners, common people, we don't discuss all these things, tell all these things. Tetapi bagi para penyembah pemula, kita tidak bisa mendiskusikan hal-hal dalam seperti ini. Tetapi topik-topik yang dalam seperti ini dimaksudkan bagi para penyembah yang sudah mempraktekkan kesadaran Krishna ini dalam waktu yang lama atau yang sudah lebih maju. So to the common people will say, please come here, chant, dance, shoot, just and go back together. Otherwise you will run away. Tetapi bagi orang-orang luar atau orang-orang biasa, kita mungkin akan menyemangati mereka dengan, silakan datang, bernyanyi, menari, dan bergaul dengan para penyembah dan pulang ke dunia rohani. Kalau kita berikan filosofi yang tinggi-tinggi seperti ini, tidak dengan mudah seperti itu, mereka akan lari atau kabur dari kesadaran Krishna. Yesterday I go to some Russian's place. I saw most of them are not serious. One or two initiated. Most of them have a beard, this, hair. Then I have to tell you chant, then as you did devotee, go together. Very simple. Otherwise you don't practice. The moment you tell very difficult things, you run away, say not this slide, next slide, which side. Even don't repeat it.
And if you tell that at least some you make progress. Seperti contohnya kemarin Guru Maharaj ada program di suatu tempat dengan dengan orang-orang Rusia. Ya, sebagian besar dari mereka mungkin 1-2 saja yang merupakan penyembah yang sudah diinisiasi, sisanya masih orang-orang biasa, masih memelihara jenggot, kumis, kemudian memakai pakaian-pakaian yang seperti sekarang ini celana pendek atau pakaian biasa seperti itu. Dan Guru Maharaj menyemangati mereka dengan, oh silakan datang ke tempat-tempat kami, bernyanyi, menari, kemudian bergaul dengan Tuhan dan bisa pulang kembali kepada Tuhan. Karena kalau kita nice prasad, silakan dan devotees. Silakan makan persada yang enak tempat kami. Ya. Kalau tidak, mereka akan pergi dan tidak mau mempraktekkan kesadaran Krishna ini karena mereka berpikir sulit sekali jadi penyembah. Oh, tidak, mungkin tidak di kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang saja. Saya mencoba untuk menjadi penyembah. Kita pasti. Karena mereka akan sangat sulit untuk mempraktekkan kesadaran Krishna ini. Bahkan untuk bangun pagi mereka akan sulit. Bagaimana kalau disuruh untuk mandi pagi-pagi? Itu akan sangat sulit bagi mereka. As you do something gradually, you don't give up on this. Now, if you want to become a great devotee, big yogi, only eat this and nothing else. That means don't eat all this. But you still don't eat this in the beginning. It's not this like little life. Now at least you have done some, and gradually you see the history of big organization international. See many years, 50 years, 60 years, see how many are there. Everybody will be tested. Everybody is not expert, potential in everything. Different person has different. Somebody more pure, somebody more humble. Somebody can do so many things, wonderful, so many service things. I have done this temple, I have done that, I have distributed so much, I have distribution, this. But suddenly gone. We lost him. Durantavara, not saying wrong. Krishna will test everyone. We tell this before that he will give a smile. We'll do it later. Guru Maharaj juga kemarin menyemangatkan mereka, oh jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kalian seperti itu, tetapi tambahkan saja kesadaran Krishna. Contohnya, oh ya, kalau makan yang ini lebih sehat, lebih bagus daripada makan yang begitu, silakan makan yang ini. Karena kalau kita sudah dari awal bilang jangan makan ini, makan itu, langsung mereka tidak akan mau praktekkan, mereka akan pergi dan tidak mau praktekkan. Oh mungkin kehidupannya akan datang saja tidak nyembah. Seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, bagaimana sangat sulit bagi orang-orang luar itu untuk ikut dalam kesadaran Krishna. Telling Guru Maharaj, I cannot give up my life very much. What? Master, don't give it to Krishna. Oh, then just thank Krishna. Take more prasad, other prasad. Then when you like other prasad, forget. Master. Karena gerakan kesadaran Krishna ini ke organisasi kita ini berkembang semakin besar, maka banyak orang yang datang dan keluar. Krishna akan menguji setiap orang yang datang ke dalam kesadaran Krishna ini. Mungkin beberapa orang yang jujur, yang tulus, yang mempunyai kerendahan hati bisa bertahan. Tetapi walaupun ada begitu banyak penyembah yang mampu menyebarkan buku dalam jumlah yang besar, mengatur perayaan-perayaan yang begitu besar, tetapi mereka tidak mengikuti aturan dan peraturan dengan baik, kita bisa lihat dalam waktu 5 tahun, 10 tahun banyak penyembah yang sudah tidak kelihatan lagi, sudah hilang dalam kesadaran Krishna. Seperti itu. Dan bagaimana ini merupakan proses yang harus diikuti. Yang barusan apa ya? Oh ya, bagaimana Prabhupada juga pernah diberikan pertanyaan oleh muridnya. Oh, Guru Maharaj, saya sangat sulit sekali untuk meninggalkan satu jenis makanan. Apa itu? Jamur katanya.
Kemudian Prabhupada mengatakan, kalau kamu suka jamur, jangan persembahkan kepada Krishna, itu bukan prasadam katanya. Ya, karena masih ada beberapa juga yang masih terikat dengan hal-hal yang tidak juga disebutkan di dalam aturan dan peraturan di dalam ISKCON ini. Like that. Don't tell the negative, tell the positive. Then, as you advance long time, only this, only that, then you can make advancement. Ya, karena itulah kita jangan memberitahu seseorang itu sesuatu yang negatif terus, tetapi semangatkan mereka dengan kata-kata yang positif atau sesuatu yang menyemangatkan. Karena dengan cara seperti itu mereka akan terus bertahan di dalam kesadaran Krishna melalui proses dan bisa menjadi penyembah yang maju. So many nice food there in Prasad, gulab jamun, samosa, kachori. Seperti contohnya tadi, ya, jadi ada seseorang yang masih terikat sekali dengan jamur seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan jangan makan jamur, tetapi kita bisa mengatakan bahwa begitu banyak ada prasadam yang begitu enak-enak yang kita miliki. Ada kachori, ada halal, kemudian pakora seperti itu. Kita semangatkan mereka untuk memakan prasadam ini lebih banyak lagi, sehingga dengan cara seperti itu mereka terikat ada prasadam, jadi mampu melupakan makanan-makanan yang mereka sukai sebelumnya seperti jamur ini. But Krishna likes all these things. Krishna today, Janmashtami, happy birthday to big night. Where is Ladu? Where is Sweeter? Everything is recorded. Seperti halnya juga kita sudah mulai menyesuaikan apa yang kita praktekkan di sini. Seperti contohnya Janmashtami. Sekarang di beberapa tempel sudah merayakannya dengan memotong kue tar. Happy birthday. Ya, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang lebih disukai oleh Krishna. Di mana ada ladu, di mana ada manisan-manisan yang disukai Krishna. Mengapa kita tidak mempersembahkan itu ladu atau yang hal-hal manisan-manisan kue-kue yang disukai oleh Krishna? Krishna said, Patram Puspam Kekong. Apakah Krishna menyampaikan di bawah Quran Patram Puspam Kekong? Pizza pasta. Pizza pasta. Somebody said, pizza pasta, Naraka rasta. What? Pizza pasta, Vaikuntha rasta. Ya, ada seseorang yang mengatakan kalau pizza pasta itu neraka rasa, yaitu akan membawa kita ke neraka. Tetapi yang satu lagi membantah, tidak, pasta pizza pasta Vaikuntha rasa. Jadi kita bisa pergi ke Vaikuntha dengan pizza dan pasta. Hey, quarter to 9. You see, Silakan, ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Silakan Prabu. Hare Krishna. Hare Krishna. Here's a question. Terima kasih Maha Krishna karunia-Nya malam ini terkait untuk menjadi murni. Tadi Maharaj menjelaskan apakah hal yang normal seperti halnya bisa dianalogikan ketika kita membangun suatu bangunan. Pada awalnya pasti akan berantakan, ada banyak bahan, lain sebagainya, berantakan. Apakah isu bisa dianalogikan seperti halnya kita menjadi murni, awalnya akan berantakan dulu seperti itu, baru kita menyusun. Itu yang kami rasakan. Apakah ini hal yang wajar? Mungkin Maharaj bisa menjelaskan. Hare Krishna. Guru Maharaj, Prabhu asking that like Guru Maharaj said, to become pure, is there some long process to do it? Like, can we take it as an analogy? Is analogic like build a building, like in the beginning maybe mess up, but at least at last we can make it become a good building. Like in the beginning also, when we trying to practice this Krishna consciousness, in the beginning maybe everything seems like to be very difficult, but
can we take it as in the end become pure like that? Of course, anybody here is all are pure. But see in the light of degree of purity, it is a relative word. Ya, tentu saja semua orang adalah bisa menjadi murni. Semua orang di sini mempunyai kemurnian. Tetapi tergantung sekarang bahwa tingkat kemurnian masing-masing itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa disampaikan dengan satu kata semuanya bisa murni seperti itu. Tapi tingkat kemurnian yang diperoleh oleh masing-masing orang itu berbeda-beda. Compared to outside people, you are wisdom. Tetapi dibandingkan dengan orang luar, kita adalah disebut sebagai seorang Vaishnava. When you say Maya, usually means material energy. Dan But Maya also, spiritual Maya is also there. seperti contoh maya itu juga bisa disebut rohani, tetapi maya itu adalah energi material. But to become pure devotee, you have got other attraction to karma, attached to your result, then mixed with karma. It's not pure. Tetapi untuk menjadi seorang penyembah murni, begitu banyak hal yang terjadi, seperti kita berhubungan dengan karma. Ketika kita berhubungan dengan karma, maka kita akan menjadi seorang karmi, atau kita masih mengharapkan hasil dari apa yang kita lakukan. Mixed devotee, you have got mixed with desire for mukti. Dan ada juga campuran-campuran di sana. Seperti contoh, para penyembah masih bercampur berkeinginan untuk mendapatkan mukti atau pembebasan. Some of them is irresistible. Someone, Jog Siddhi, wants to do anything wonderful. Computer cannot. The desire for Jog Siddhi. Juga sih. Jadi begitu juga banyak orang-orang yang masih mendapatkan sesuatu yang berbeda atau mendapatkan hal yang lain. Seperti contohnya mungkin ada seseorang yang melakukan yoga dengan cara duduk, ya yoga seperti itu, yoga sitting, itu ingin mendapatkan sesuatu dari kegiatan mereka. So pure devotions are very, very rare to say, but it is also true that you don't have to ask for mukti. A devotee rendering pure devotion is already he is liberated. You know, I only want to serve Krishna, I don't want anything. Said Prahlad Maharaj, I don't have a pinch of little material desire, my Lord, deal in my heart. Memang benar apa yang disampaikan bahwa untuk seorang penyembah murni itu sangat jarang dan sangat jarang sekali untuk didapatkan. Bahkan bagi seorang penyembah murni itu mereka tidak ingin mendapatkan pembebasan atau mukti. Karena bagi mereka ketika melakukan pelayanan bakti itu otomatis mereka sudah terbebaskan. Dan bagaimana seperti disampaikan oleh Prahlad Maharaj di dalam doa-doa beliau, disampaikan bahwa saya tidak menginginkan hal-hal yang material. Saya satu-satunya keinginan saya adalah untuk bisa melakukan pelayanan bakti kepada Anda. Oh, Tadera Charana Sevi Bhakta Sangha. You should be always in association with the devotees, follow pure devotees association. Dan disampaikan oleh Dr. Bupati, ya, kita harus berusaha, kita harus selalu berada dalam pergaulan dari para penyembah di bawah perintah-perintah dari penyembah murni. Dan dengan cara bergaul seperti itu kita bisa mengikuti pelayanan bakti ini dengan baik dan bisa kembali pulang kepada Tuhan. Yasya Prasada, Bhagavad Prasada. Ya, Yasya Prasada, Bhagavad Prasada. If they are happy, they are pleased with my service, they can recommend to Krishna. Jika para penyembah murni atau guru kerohanian ini merasa puas dengan pelayanan bakti yang kita lakukan, mereka bisa merekomendasikan kita kepada Tuhan untuk bisa kembali pulang kepada Tuhan. Our business is more to please a pure devotee than how to go back to God. Ya, bisnis utama kita adalah bagaimana caranya untuk memuaskan lebih dan lebih lagi penyembah-penyembah murni, dan dengan cara seperti itu bisa kembali pulang kepada Tuhan. Karena itulah kita berusaha di sini berusaha untuk bisa memuaskan Srila Prabhupada. Make sense? Hello, Haribol. Bagaimana Prabhu? Bisa diterima Does it jawaban? answer to your question? Yes.
It is difficult, but it's called juga. Pure devotee, if we follow strictly with love and devotion, by the mercy, any moment we can do that. Ya, prosesnya mungkin sangat sulit sekali karena sekarang ini zaman Kali Yuga. Tetapi jika kita mengikuti perintah-perintah dari penyembah murni dengan cinta dan bakti dan mampu untuk melakukan pelayanan kepada penyembah murni dan memuaskan mereka, maka kita juga bisa pulang kembali kepada Tuhan. Make sense? Ayo apa? Nah, Prabu? Yes. Any other? Time is running out. Pertanyaan, satu pertanyaan lagi karena waktu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan Prabu beraja. After the class, there is other seva there. Nah? Hare Krishna, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kelas Guru Maharaj. Nah, saya ingin bertanya, ketika melihat teman atau penyembah lain membuat kemajuan, nah seringkali di dalam hati muncul rasa tidak suka melihatnya. Padahal kita tidak menginginkannya. Nah, kenapa ini bisa muncul dan bagaimana caranya supaya kita senang melihatnya, bukan tidak suka melihatnya? Terima kasih. Sometimes. Thank you, Guru Maharaj, for nice class. Get to the point. Yeah, and Prabhu asking that when we saw one devotee advance in this Krishna consciousness, in this devotional service, sometimes envious appear in our heart, even we not willing to have this feeling. Yeah. How to turn this feeling become when we see that one devotee advance, we very happy to see it. Yeah. That is what we should try to cultivate. She is doing that, we should be happy instead of becoming envious. That is material. Envious means your material will come still. Make sense? Yeah. Jadi jawabannya adalah kita berusaha. Devotion means no enviousness, then you cannot go back to Godhead. Ya. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan sikap bagaimana untuk menjadi bahagia atau senang ketika melihat penyembah lain itu maju, bukan berkebalikan. Menjadi iri hati terhadap orang yang maju dalam kehidupan bakti ini, karena sifat iri hati itu masih tataran sifat material, dan itu artinya kita tidak ada dalam sifat kerohanian seperti itu. Sedangkan kita harus mengembangkan sifat kerohanian agar bisa pulang ke dunia rohani. Golokero Pramodhana Vedam Sankirtan. If you do pure devotional service here, you are already in the spiritual plane, as good as in the spiritual world. Itu disampaikan bahwa jika kita mampu untuk melakukan pelayanan bakti yang murni di dunia material ini, itu artinya kita tidak ada dalam tataran dunia material. Kita sudah ada dalam tataran sifat atau tataran dunia rohani. Pure devotee is Parmoni Matsana, completely free from enviousness. This is material thing. Dunia rohani itu sepenuhnya terbebas dari sifat iri hati, karena iri hati itu masih ada dalam tataran sifat material, dunia material. Also, when others good, utkarsh, others excellence, I cannot tolerate. Kadang-kadang kita melihat ketika seseorang menjadi begitu baik atau begitu luar biasa, kita menjadi tidak mampu mentoleransi hal tersebut. We try to calibrate that instead of seeing this means, we can tell this means that what pure devotee does, I follow it. Try to cultivate this thing. Better become happy that he is doing so much. How not her? I also do.
learn from other people. yang mungkin kita bisa, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan keinginan di dalam hati kita untuk berusaha menjadi bahagia melihat penyembah lain, bukan menjadi iri terhadap kemajuan orang lain. Dan kita berusaha bagaimana agar kita mampu mengikuti penyembah-penyembah murni. Dan dengan cara seperti itu kita mampu untuk bisa mendapatkan pergaulan dari para penyembah murni. Kita harusnya berpikir bahwa orang ini telah melakukan begitu banyak hal dalam pelayanan bakti. Saya juga akan berusaha untuk bisa melakukan pelayanan bakti seperti dia. This may be the last one to get rid of. That's why sometimes in this line, very advanced we are seeing, last night we drifted away. Ya, ini adalah sifat yang memang sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan dikatakan sifat terakhir yang harus kita dihilangkan. Karena jika kita masih mengembangkan sifat ini, banyak sekali penyembah-penyembah bahkan yang sudah lama dalam kesadaran Krishna ini hilang atau tersingkir dalam kehidupan bakti ini. First or second verse of Bhagavatam said, Paramo Nirmatsam, supremely free from enviousness. Dan di sloka 1 dan 2 Bhagavatam itu sangat menekankan bahwa kita harus terbebas dari sifat iri hati ini. Paramahamsa, Hamsa, if there is one, if there is milk and water, he takes the milk portion only. Don't take the water portion. I have never seen. I tried some. So I'm seeing that they can do. Seperti halnya diibaratkan seperti para mahamsa. Para mahamsa, hamsa itu seperti angsa, di mana angsa ini mampu untuk membedakan antara air dengan antara air dengan susu. Ya, kalau air dan susu dicampur, angsa ini mampu membedakan yang mana air yang mana susu. Tetapi bagi kita mungkin sulit untuk melakukan hal tersebut. Paramahamsa, he is in the material, what is there, among all the spiritual portion, Krishna consciousness he take, other he reject. Seperti hanya para mahamsa, walaupun ada di dalam tataran dunia material, tetapi mereka mampu untuk memisahkan yang mana hal-hal yang bersifat rohani itu saja diambil, sisanya itu dibuang atau tidak diambil oleh para mahamsa ini. Something from time immemorial we have got. To get rid of is not easy one night. Karena sifat-sifat ini dari waktu kelahiran yang tidak terbayangkan, kita sudah bergaul dengan sifat-sifat seperti ini. Jadi sangat sulit sekali untuk menghilangkan sifat-sifat ini dalam waktu yang segera atau sementara. Even so many Brahma there may not be pure devotee. Yeah. Bahkan jika kita mencapai tataran planet Dewa Brahma atau Dewa Brahma sendiri, mungkin mereka bukan penyembah murni. See, Brahma came to see Krishna. You know that story. Chaitanya Mahaprabhu. Tell Krishna, he told the doorkeeper, tell Krishna, I have come here, I want to see him. Ya, ada satu kisah mengenai Dewa Brahma ini yang disampaikan oleh Chaitanya Mahaprabhu. Suatu ketika Dewa Brahma ingin mengunjungi Tuhan Sri Krishna, dan akhirnya Dewa Brahma sampai di pintu gerbang istana Tuhan Sri Krishna dan bertemu dengan penjaga gerbang di sana. Dan Dewa Brahma meminta penjaga gerbang tersebut untuk menyampaikan kepada Tuhan Sri Krishna bahwa Dewa Brahma ingin bertemu dengan Krishna. Brahma created this universe. You think I have let Krishna deep in Dwarka. Dan seperti kita ketahui, Dewa Brahma adalah pencipta alam semesta ini, dan dia berpikir bahwa saya sudah mengizinkan Tuhan Sri Krishna ada di dunia material ini. Gatekeeper came back, asked Brahma, Sir, Krishna asked, who is Brahma you are? Kemudian ketika kembali kepada Dewa Brahma, penjaga pintu gerbang ini bertanya kepada Dewa Brahma, Tuanku, Tuhan Sri Krishna bertanya kepada Anda, Dewa Brahma yang mana Anda? Krishna said, call him. And he came. He said, before I ask anything, can I ask something to the Lord? Yes. The Lord knows everything. Dan akhirnya Tuhan Sri Krishna menyampaikan kepada penjaga pintu gerbang untuk mengizinkan Dewa Brahma masuk. Sampai di dalam, Dewa Brahma bertanya kepada Tuhan Sri Krishna,
Tuanku, apakah saya boleh bertanya? Kemudian Raja Krishna berkata, ya silakan, apa yang Anda ingin tanyakan, karena Tuhan tahu segalanya. Of course, when the gatekeeper came, telling who's Brahma, then he said, "Sir, I'm four-headed Brahma." Dan ketika ditanya oleh penjaga pintu gerbang tersebut, Dewa Brahma yang mana Anda? Four-head, I don't see. Dewa Brahma dengan bangga mengatakan bahwa beritahu kepada Tuhan Anda, saya Dewa Brahma yang berkepala 4. Yes, Brahma. Lord asked you come here. My Lord, I want to ask, is there any other Brahma other than me? Then Lord smiled. Kemudian Dewa Brahma bertanya kepada Tuhan Sri Krishna, Tuanku, saya ingin bertanya kepada Anda, ya, apakah ada Dewa Brahma yang lain di alam semesta ini? So he then paying obeisances, and when he's going to raise his head, he suddenly saw 10-head Brahma, 100-head Brahma, 1,000-head Brahma, 10,000-head Brahma, million-head Brahma. He feels himself like a mosquito in front of a big elephant. Dan ketika Dewa Brahma yang berkepala 4 ini bersujud di kaki Padma Sri Krishna, dan ketika mengangkat badannya, tiba-tiba dilihat Brahma berkepala 10, Brahma berkepala 100, Brahma berkepala 1000, Brahma berkepala 10.000. Jadi dia merasa kecil ya di hadapan mereka, diibaratkan seperti nyamuk di hadapan gajah. The other Brahma asking, my dear Lord, why you called us? Just I wanted to call. Kemudian Just Brahma glad to see you. Kemudian Brahma Any yang service you can do? I just want to see you. Kemudian Brahma yang lain yang dipanggil, yang datang tersebut bertanya kepada Tuhan Krishna, Tuanku, mengapa Anda memanggil hamba? Ada yang perlu kami lakukan untuk Anda? Kemudian Tuhan Krishna mengatakan, tidak ada sesuatu yang perlu kalian lakukan. Saya hanya ingin melihat kalian saja. He feels himself like a mosquito in front of big elephant. Jadi Dewa Brahma yang berkepala 4 menganggap dirinya itu diibaratkan seperti seekor nyamuk di hadapan seekor gajah. Chaitanya Mahaprabhu told this. Ya, jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu yang menyampaikan kisah ini. Now in India, there is a ladies brahmacharini, famous, rich organization from Rajasthan. They get so angry when I say this. I say, I've never heard of one-head Brahma. He's from Rajasthan. Where is written? Get angry with him, this woman. They are called Brahma Kumari. I am sure here they have, one day there is a peace conference. The two ladies came, and me and Kovichandra Maharaj also went. They asked me to speak. They asked them, then later on they are coming. I go away, I don't want to come. Ya, jadi seperti contohnya sekarang ini di daerah India, di Rajasthan itu ada seorang wanita yang brahmacharini seumur hidupnya itu, dan dia mendeklarasikan dirinya itu sebagai Brahma berkepala 1. No man can be leader. He will tell all men, brother, like this, but they are leader. Ya, jadi wanita ini menganggap atau mendeklarasikan dirinya sebagai Brahma yang berkepala 1. Organisasi yang dia pimpin itu organisasi yang sangat kaya sekali. Jadi ketika Guru Maharaj menyampaikan cerita ini, pengikutnya itu dan dia menjadi marah luar biasa. Ya, jadi pada saat itu mereka mengadakan konferensi atau ke seminar seperti itu dan mengundang Guru Maharaj, dan ada juga Maharaj Kalisandra yang hadir. Kemudian selesai menyampaikan cerita ini, mereka menjadi marah, datang dua anggota dari perkumpulan yang disebut sebagai Brahma Kumari. Brahma Kumari ini kemudian melihat mereka, Guru Maharaj langsung kabur. Bhubaneswar, niya japa to Mahatman, japa so let us go. We are going, and they said, hey, don't go, we have got prasad.
And I said, who's Prasad? Cannot answer. Begitu juga di Buban Eswat, suatu ketika Guru Maharaj juga hadir ke acara mereka bersama Maharaj Jayapataka. Seperti itu, dan ketika selesai program, mereka memanggil Guru Maharaj dan juga Maharaj Jayapataka, mengatakan, jangan dulu pergi, kami mempersiapkan persad. Seperti itu, dan ketika ditanya persad, siapa ini? Mereka tidak mampu menjawab. Mereka tidak menjawab. New Calcutta is a well, planned city, and there's a multi-story building. You have got guest room for sannyasis. I stay there when I go to Calcutta now. So when I go sometimes I see there. Now, one day I have got little dogs. So they stay much higher floor. We stay fourth floor. I had, where did you learn? Where is there in scripture? Shiva is Paramatma. Shiva says Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Shiva is no name. Gita told by Lord Shiva. And get angry when I say all these things. Because I laugh. What? Quarreling with me. Ya, seperti halnya juga berapa kali di Kolkata, di kota yang sekarang ini lagi berkembang pesat di India, itu ada dibangun di sana bangunan yang berlantai tinggi. Ya, Guru Maharaj dan para sanyasi dari ISKCON itu biasanya tinggal di lantai pertengahan. Suatu ketika mereka melihat para Brahma Kumaris ini juga menginap di sana di lantai yang lebih tinggi, dan mereka mulai mendiskusikan. Dan Guru Maharaj melihat kesusahan apa yang mereka pelajari. Oh, mereka juga pelajari Purana-Purana, kemudian Bhagavad Gita, tapi di Bhagavad Gita itu tidak ada nama di sana. In Rajasthan, they have got big center like Mahapur headquarters. They have got Rajasthan is a Abu Mountain. They have got headquarters. My brother Govind, he told me, he sometimes goes. Dan tetapi Guru Maharaj tidak mau berurusan dengan mereka. Ya. Ketika melihat mereka itu, Guru Maharaj pergi. Bahkan di sekarang, It's a Nari Shakti. That means something like that. Women power in Kali Yuga. bahkan di seperti tadi sampaikan di Rajasthan itu mereka membuat markas besar seperti halnya Mayapur bagi ISKCON seperti itu, dan Any man there have to listen to me. mereka menyebut diri mereka sebagai Nari Sakti, yaitu pada zaman Kali Yuga ini wanita yang berkuasa. Seperti itu, semua laki-laki harus tunduk di kaki mereka. They have center juga Rusia, Amerika. Dan sekarang mereka punya center di mana-mana di Rusia dan di beberapa tempat di negara lain. To finish here, huh? Please. 10 after 9. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana Prabu Raji? Pertanyaannya bisa diterima jawaban dulu. Now Prasad Seva. Ya. Sekarang kita ke sewa yang lain, yaitu persadam sewa. Okay. Kita cukupkan dulu ya. Ya. Hari Bol. Ya, si Chaitanya Charitamrita ki, Prabhupada ki, Iswar Swami Guru Maharaj ki. All Vaishnava Vaishnavi ki.